Salam, selamat malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang senantiasa menyertai saya dan saudara. Kita mengucap syukur kepada Allah. Tuhan pulihkan kami, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Adalah satu kemurahan Tuhan. Kembali ke Semarang setelah beberapa hari ada di rumah Bapak Sutrimo yang ada di Desa Wolo Pengkol, Purwodadi. Semua karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mohon maaf kalau tadi di pukul 17.00 kami offline dan kami sudah memberitahukan melalui status baik di WA maupun di IG. Kami percaya semua aturannya dan saat ini pukul 20.00 kami kembali live. Kami rindu senantiasa memberkati saudara dengan kasih kuasa Tuhan yang selalu baru setiap hari. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita angkat satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Sebelumnya saya akan menyapa beberapa saudara kita yang sudah bergabung malam hari ini. Salam Mas Bagas, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Salam Pak Sutrimo, Bu Tentrem, Ibu Susilawati, dan Ibu Romdona. Haleluya, Tuhan memberkati. Terima kasih buat kesetiaannya kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Maha Kudus. Dengan darah anak domba. Masuk dengan salam Natalia. Haleluya. Salam Pak Dwi, haleluya. Salam juga Mas Bagas, Tuhan memberkati, tetap semangat. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Masuk dengan hati tulus. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Ku menyembahmu, ku haleluya. Kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah
Salam Bu Santi, haleluya, haleluya. Kami bersama Pratipta, haleluya, membantu melayani di tempat ini. Ku menyembahmu, haleluya. Ku sembahmu, kudus Tuhan. Bab namamu kudus. Salam Bajo Kawarsito, haleluya. Putranya bersama kami di sini, haleluya. Ya. Haleluya. Sembahmu. Salam juga Bu Santi, Tuhan memberkati. Ku sembahmu, namamu kudus. Ku sembahmu, bambu, ku sembahmu, namamu kudus, kudus Tuhan. Bab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, namamu kudus, kudus kudus
Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih atas pengaturan-Mu, pertolongan-Mu yang luar biasa sepanjang hari ini. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tuhan pelihara kami. Saat ini kami rindu menyenangkan-Mu. Kami rindu memuji-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba minta urapan-Mu turun atas setiap kami tim PDH. Beserta saudara-saudara kami yang streaming malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu menyenangkan-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Mulia. Sembah Raja mulia. Dan kuasa mulia. Agung kerajaannya. Haleluya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Jadi Raja. Salam Dokter Eri, Tuhan memberkati. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia. Agung kerajaannya. Dari surga datang untuk umatnya. Ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus. Haleluya. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja.
sembah Raja mulia. Hormat dan kuasa, haleluya. Agung kerajaannya, dari surga datang Untuk umatnya. Dipuji, diringgikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus saja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. haleluya. Puji ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Haleluya. Sembah Raja mulia. Dan dibangkitkan jadi Raja. Dia mati, Dibangkitkan, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, 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 haleluya. Kau telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Raja atas kami malam hari ini, atas live kami 25 Mei 2020. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, atas pengaturan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami rindu firman-Mu. Tolong urapi setiap kami, baik yang streaming maupun kami yang ada di tempat ini. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Luar biasa. Saya memohon maaf saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi pukul 17.00 kami offline, tidak live. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Dan malam hari ini Tuhan boleh izinkan kembali saudara. Mohon maaf, suara saya sudah agak-agak, oh haleluya. Sampai saudara yang dikasih Tuhan, tapi saya percaya biarlah kasih kuasa Tuhan yang kembali memulihkan suara saya. Tapi saya percaya saudara masih mendengar dengan baik suara saya, karena saya percaya Roh Kudus Allah yang menyempurnakan semua yang tidak sempurna. Roh Kudus luar biasa, Roh Kudus dahsyat. Dan puji Tuhan malam hari ini saudara, tadi kami sampai dari
Purwodadi ke Semarang sekitar pukul 12:30 ya. Oh, jam 1 saudara. Jam 1 terus banyak hal yang harus kami kerjakan. Dan puji Tuhan malam hari ini Tuhan segarkan kami kembali. Kami mengucap syukur buat keluarga Bapak Joko Warsito. Bahkan malam hari ini bolak-balik saudara, tadi putranya nganter kami terbalik lagi ke Purwodadi. Dan saat ini keluarga Pak Joko juga sudah sampai di Semarang. Dan puji Tuhan putranya bersama dengan kami melayani kita. Jadi tadi ada suara gitar ya. Ada suara gitar sehingga kami ada yang menolong kami untuk menyembah memuji Tuhan. Ada alat musik yang ada bunyi alat musik saudara ya. Biasanya kami hanya bertepuk tangan beberapa hari yang lalu. Tapi hari ini kasih kemurahan Tuhan boleh turun. Saudara mohon maaf ya. Suara saya sedikit hilang-hilang. Kadang timbul kembali. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus yang akan sempurnakan kita. Saya minta tolong Mas Pradipta ya putra Pak Joko bisa membantu saya membacakan di dalam Lukas pasal 8 ayat yang keempat. Lukas pasal 8 ayat yang keempat. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Lanjut. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lalu yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini saudara, kita membaca tentang perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-8 dari ayat yang ke-4. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara malam hari ini introspeksi diri masing-masing. Di mana kita taruh firman itu saat kita mendengar firman? Apakah kita taruh di tanah hati kita, tanah hati yang baik, atau kita taruh di pinggir jalan, atau di tanah bebatu, ada di semak duri, atau di tanah hati yang baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu ketahuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari perumpamaan ini.
Tuhan Yesus dahsyat. Dia selalu menyampaikan amanat agung dalam setiap perumpamaan. Dia selalu menyampaikan kasih kuasa kebenarannya dalam satu perumpamaan. Supaya saudara dan saya mengerti, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, terima kasih Mas Pradipta ya. Tadi putranya Pak Joko sudah membantu saya membacakan kebenaran firman. Saya percaya kasih kuasa Tuhan melingkupi saat kita mendengarkan firman ini, saudara. Salam Aprilia, Tuhan memberkati. Haleluya. Ketiga orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya. Benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, dan burung-burung memakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya di pinggir jalan dan burung-burung memakannya ada di dalam ayat 12. Ya, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jangan saudara saat kita dengar firman, saudara dan saya, berapa banyak yang benih itu ditaburkan di pinggir jalan. Berapa banyak yang saya lihat yang seperti ini. Jadi tidak ada pertumbuhan. Mendengar kemudian datanglah iblis. Mengambil firman itu dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Berapa banyak orang-orang sekalipun sepertinya bertekun. Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak yang kita layani. Juga mengalami hal seperti ini. Selalu menabur benih itu di pinggir jalan. Karena mau cari gampangnya mudah. Yang artinya saudara tidak usah pakai, tidak perlu, nggak mau mengalami proses dalam hidup ini. Hanya sekedar aja. Yang penting aku sudah dengarkan firman. Atau mungkin hanya sekedar dihafalkan firman itu. Ya. Karena apa? Supaya nanti saat kita berargumentasi di sebuah pertemuan jemaat, di dalam sebuah pertemuan jemaat, atau di dalam persekutuan doa, kita bisa berdebat dengan memakai ayat firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyak yang seperti ini, betapa banyak yang saya lihat seperti ini, sampai saya berkata, saudara firman itu kalau ditabur di pinggir jalan, saudara yang dikasihi Tuhan mendengar firman, kemudian datanglah iblis. Lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya jangan percaya dan diselamatkan. Sudah tidak ada lagi firman di dalam, makanya hanya sekedar mendengar. Karena ditaburkan di pinggir jalan. Tidak bertahan, saudara. Karena apa, saudara? Tidak memiliki keintiman. Terus yang kedua, yang ditaburkan, saudara, di tanah bebatu, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang jatuh di tanah yang bebatu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Banyak. Berapa banyak yang seperti ini. Menerima firman dengan gembira. Amin. Haleluya. Puji Tuhan katanya saudara. Tetapi mereka tidak berakar. Di tanah bebatu nggak akan pernah bisa berakar. Terus. Mereka percaya sebentar saja dalam masa pencobaan. Mereka murtad. Tidak. Maaf saudara ya. Luar biasa. Saya sudah minta belas kasih Tuhan.
supaya menolong saya, maafkan saya saudara. Banyak hal-hal yang saya minta maaf. Haleluya. Saudara, yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengarkan firman, menerimanya dengan gembira, hanya gembira hatinya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Karena apa? Di tanah yang berbatu-batu tahan sebentar saja. Tapi saat ada pencobaan ini yang membedakan, saudara. Yang membedakan. Kalau di tanah berbatu, saudara, hanya tahan sebentar saja. Menerimanya dengan gembira. Senang. Amin, haleluya. Tapi tidak berakar. Yang artinya hanya sekedar, setelah itu lupa. Pulang dari persekutuan doa, lupa. Pulang dari ibadah, lupa. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta belas kasih Tuhan, biar setiap kita tim PDA menyampaikan melalui live IG ini, menyampaikan benih, menaburkan firman, benih firman, kita minta Tuhan urapi. Kita nggak minta apa-apa, kami minta urapi Tuhan. Supaya yang mendengarkan firman menaruh di tanah hati yang baik. Bukan ditabur di pinggir jalan. Bukan ditabur di tanah bebatu. Bukan juga ditabur di semak duri, saudara. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang ditaruh di semak duri, saudara, mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Berapa banyak yang mengalami kekhawatiran. Melayani ya melayani. Khotbah ya khotbah. Tapi ternyata, saudara, sekalipun titelnya banyak macam, di depan, tengah nama, belakang titel lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kalau ditabur di semak duri, akan dihimpit, gak bisa bertumbuh. Kita lihat coba, tanaman kalau ada semak, ada tinggal di semak duri, tumbuh di semak, hanya tahan sebentar, saudara. Terhimpit oleh kekhawatiran yang artinya hidupnya selalu mengalami kekhawatiran. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Firman itu, saudara, ya dan amin. Firman itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Firman itu adalah pribadi kasih. Firman itu adalah napas hidup. Firman itu adalah kekuatan kita, pertolongan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kami pulang, tadi saya udah sempat tidur, ada beberapa menit tidur. Terbangun tidur lagi, saudara. Sudah banyak mimpi yang Tuhan beri. Oleh-olehnya banyak, saudara. Mimpi-mimpi yang Tuhan beri step by step. Banyak macam. Setiap kita melayani di satu daerah, di setiap area wilayah, di sebuah desa, kelurahan, kecamatan. Di situ ada penghulu, pemerintah di udara, yang tentunya saudara tidak sangat menyukai kehadiran kita. Sebelum kita melayani, jauh sebelum itu, kita sudah Tuhan kasih. Kita dikasih Tuhan mengikat setiap roh-roh jahat ini. Sebelum berapa bulan yang lalu, saudara, kita terus berdoa. Sehingga saat kita melayani di sana, semuanya indah. Semuanya lancar. Semuanya dalam pengaturan Tuhan. Hadirat Allah turun memenuhi wilayah tempat di mana kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tadi saat saya tidur beberapa menit saya mimpi banyak hal yang Tuhan sampaikan. Bagaimana saya itu prihatin melihat berapa banyak jiwa daripada yang
menabur benih itu di hati yang baik, apa ditabur di tanah bebatu, di pinggir jalan, di tanah bebatu atau di semak duri. Survei membuktikan, saudara, ternyata di 3 tempat ini yang lebih banyak. Tidak pandang itu pendeta, tidak pandang itu majelis gereja, tidak pandang diaken, tidak pandang siapapun, bahkan master teologi sekalipun. Ternyata mereka lebih suka menabur di 3 tempat ini. Benih itu ditaruh di pinggir jalan, benih itu ditaruh di tanah bebatu, benih itu ditaruh di semak duri. Makanya saudara, kita punya visi dan misi. Untuk apa? Supaya jiwa-jiwa ini mengalami kuasa Tuhan. Seperti tadi pagi waktu kami sarapan di halaman depan rumah yang bisa memandang semua pemandangan di sana yang indah-indah, saudara ya. Depannya sungai. Terus macam-macam indah pokoknya di sana. Luar biasa yang gak bisa saya ceritakan kasih Tuhan. Itu kita chat sama Bu Eri, Dokter Eri ya saudara. Itu benar supaya semua jiwa-jiwa ini mengalami Tuhan. Jiwa-jiwa ini bertekun di dalam Tuhan. Makanya Tuhan beri saya firman ini saudara. Dan perumpamaan tentang seorang penabur. Ternyata mereka lebih menaburkan benihnya di 3 tempat ini. Di pinggir jalan, di tanah bebatu, dan di semak duri. Akibatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Di ayat yang ke-12. Saudara yang dikasih Tuhan. Di ayat yang ke-12 yang di pinggir jalan. Ya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Iblis itu berjuang. Iblis punya strategi. Saudara, siasat iblis, tipu dayanya, dia pakai tipu daya, kuasa udah nggak punya. Sudah dilucuti Tuhan 2000 tahun yang silam, saudara. Dan sekarang tinggal tipu muslihatnya. Dia selalu menginginkan supaya anak-anak Tuhan itu tidak percaya dan tidak diselamatkan. Tidak mengalami keselamatan. Supaya mereka semua binasa kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Dan yang di tanah yang berbatu mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Menerima dengan gembira berapa banyak. Saudara, setiap kali, makanya saya sampaikan waktu ditanya, kita tidak membutuhkan tim banyak. Firman-Nya mengatakan, 1-2 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. 2-3 orang dalam nama Yesus, dia hadir. Saudara yang dikasih Tuhan, yang penting kehadiran dia bukan jumlah. Jadi saudara jangan kecil dan tawar hati. Kalau gerejamu mungkin jumlahnya tidak sebanyak gereja yang lain. Tapi yang terpenting muridkan. Kita ini dimuridkan untuk memuridkan, multiplikasi. Supaya apa? Tidak terjadi seperti ini saudara. Ya. Menerima dengan gembira tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka dilihat. Mereka tidak tahan uji. Mereka tidak tahan diproses. Dilihat kalau yang di tanah bebatu saudara bisa kelihatan. Hanya gembira sebentar saja. Tapi di saat dalam masa pencobaan mereka murtad. Gak kuat. Berapa banyak. Tapi saya secara pribadi mengucap syukur. Tuhan baik. Tuhan baik. Kita dididik di dalam kebenaran. Keras sekali. Gak enak saudara. Gak enak saudara. Kita dihajar, disesah. Kita dididik, diajar, disesah Tuhan begitu rupa. Supaya apa? Firman itu jatuh di tanah yang baik. Di tanah hati yang baik. Hati yang rela dibentuk. Hati yang rela dilembutkan oleh Tuhan. Tadi saudara, kami tuh gak bisa ngomong apa-apa.
selama kami ada di Pengkol, kita itu khotbah cuman beberapa, dari rumah itu 10 meter mungkin saudara. Dekat saudara. Itu sampai begitu rupa. Dari rumah ke balai desa Pengkol, kita diantar anak Pak Joko pakai mobil. Terus tadi pagi saudara, saya sampai gini, Tuhan ini kok dahsyat luar biasa. Kita ke pasar pagi tadi saudara, di pasar apa namanya? Keluan. Di pasar Keluan di Pengkol saudara, itu pun seperti itu. Pak Joko sendiri nganter kami. Sampai kami tuh, saya sampai ketawa-ketawa tuh kayak wes kegirangan luar biasa. Bukan karena diantar pakai, bukan saudara. Tapi kok sempurna kita ngalami di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kita diusung. Mereka berusaha mengusung kami. Bukan hal mudah. Pandemi COVID-19 kan gak boleh kemana-mana. Cekatan banyak. Banyak aparat-aparat kepolisian di jalan-jalan. Tapi kok ya mau mengambil resiko. Begitu percaya bahwa Tuhan yang sudah mendahului kami. Itu loh. Saya mengucap syukur. Tim PDA, keluarga, bukan saja istrinya dan anaknya, yang suaminya juga. Mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang mau saya sampai mau nangis. Nangis sama ketawa jadinya entah apa saudara. Keluarga ini luar biasa. Biarlah kiranya saudara, gak bisa lagi kita ngalami. Padahal kita mau menyampaikan tentang hati hamba. Tuhan berkata, Lukas 5 sampaikan tentang orang lumpuh yang diusung. Yang berusaha mereka, orang-orang banyak itu berusaha mengusung. Iya benar. Firman, kalau jatuh di tanah hati yang baik, ya seperti itu kita ngalami. Sampai saya bilang, saya itu enggak mudeng apa-apa loh. Saya enggak mudeng Pak Joko, saya itu enggak ngerti apa-apa. Kok Tuhan suruh nyampaikan itu. Ternyata jenengan itu, yang orang banyak, jenengan itu yang dalam firman Tuhan di ayat yang mereka berusaha. Oh, jenengan itu yang ada di Lukas 5 itu. Saya sampai gitu, sampai saya itu pukul-pukul pundaknya, saudara. Sembari nyetir saya di belakang, tak keprui pundaknya, saudara. Saya bilang gitu. Karena apa? Roh Allah itu membuat kita itu, oh haleluya, Tuhan Allah luar biasa. Tadi waktu saya chatting sama Bu Edi, saya katakan, saiki Bu, intinya, kalau tidak dipimpin Roh Kudus, ora payu. Mau saudara bikin kayak apa? Ora payu, artinya nggak akan Tuhan pakai. Itu bahasa saya, saudara ya. Tapi saya percaya saudara yang sudah mengerti, mengenal saya, ngerti ya. Bahasa saya ora payu. Nek kita nggak berhimpun, bersekutu, tidak menabur di dalam hati yang baik firman itu, kita ndak laku, saudara. Ndak akan payu, ndak, Tuhan nggak mau pakai saya dan saudara. Kalau kita nggak taruh firman itu di tanah hati yang baik. Kalau di pinggir jalan wes ra kanggo, saudara. Di pinggir jalan, di tanah bebatu, di Semak Duri, Tuhan nggak pakai. Apalagi di Semak Duri. Menerima firman itu, saudara. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sing dipikirkan cuma kenikmatan tinggal di dalam zona nyaman. Mereka nggak pikirkan, nggak ada kepedulian, apalagi seperti orang banyak itu. Mereka berusaha, kok ya ndak berusaha. Paling cuma matanya lihat sana, lihat sini. Kasihan ya. Tapi nggak melakukan apa-apa. Makanya saudara, kita tangkap visi. Apa yang Tuhan taruh di hati kita. Belajar nangkong sederhana kok. Cuma duduk nyembah Tuhan. Duduk nyembah Tuhan. Nanti Tuhan beracara loh. Suara saya aja sudah keluar, saudara. Saya cuma minta Tuhan, Engkau yang kusembah. Engkau yang kusembah. Sementara puji Tuhan. Kalau tadi saudara, Tuhan luar biasa.
Ini Ria butuh pertolongan selalu. Kita akan katakan kita tim, saya tidak pernah bisa sendiri. Datang putranya Pak Joko nganter gitar. Nganter gitar terus kami bilang, Nang, kesusu ndak, buru-buru ndak. Terus Bu Ana, bisa gitari Nang, minta tolong. Bisa Bu. Terus digitari, waduh. Saya Tuhan terima kasih, haleluya, terima kasih. Terima kasih, saya bilang. Tidak bisa ngomong apa-apa Ria ini. Tuhan itu sempurna. Saudara, kalau kita menabur firman itu di tanah hati yang baik, jadinya ya begini. Selalu datang pertolongan tepat pada waktunya. Pasti Tuhan pakai ada mereka orang banyak untuk selalu berusaha mengusung kita. Diusung, ditolong. Saudara, service of excellence. Tuhan kirimkan orang-orang yang mau melakukan service of excellence, melakukan sesuatu yang orang nggak mau lakukan. Ini yang dicari Tuhan. Visi Tuhan ya seperti ini. Kita melakukan kehendak Tuhan. Dengan apa? Berjuang. Jangan tinggal diam dalam zona nyaman. Seperti menabur firman di dalam semak duri. Kekhawatiran, ya toh saudara. Pertumbuhan mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Yang dipikirkan hanya kekayaan dan kenikmatan hidup. Wah, sing penting uripku kan wis nikmat toh. Saya sudah kecukupan segala sesuatu, ndak butuh. Ndak perlulah ngapain aku memikirkan orang lain. Apalagi sekarang medeni. Ada pandemi COVID-19. Itu katanya virusnya begini, begono. Saudara yang dikasih Tuhan, itu kalau taruh firman di tanah hati ya, di semak duri. Di semak duri, taburnya di semak duri. Jadinya dihimpit, jadinya khawatir, jadinya hanya memikirkan tentang kekayaan, tentang kemewahan hidup. Ya, jadinya hanya memikirkan tentang kenikmatan. Hanya kenikmatan hidup yang dipikirkan, tinggal dalam zona nyaman. Untukku, 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 untukku. Tapi kalau kita enggak, saudara, kita enggak tinggal di dalam Tuhan, saudara, terus sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Enggak menghasilkan buah yang matang, enggak payu, saudara, enggak laku. Tuhan enggak pakai. Buah itu harus matang. Tadi saya minta Roh Kudus. Saat saya pulang, saya nyayur bayam, saudara. Saya bilang, Roh Kudus, ini sudah 3:30. Firman Tuhan, jangan paksakan, istirahat dulu. Tuhan yang pulihkan. Manut, saudara. Cepet-cepet tadi. Saya minta tolong anak saya. Tolong update status dulu. Bilang, katakan seperti ini. Supaya yang lain, tapi tadi anak kami Natalia, Burom, dan semuanya pada bilang, loh, kita cari-cari kok belum muncul. Iya, maafkan kami, saya bilang. Karena apa? Kita manut sama Tuhan. Nek kita nggak manut, hancur, saudara. Hancur. Hanya sebentar saja. Kami mengucap syukur sekali lagi kesaksian kami. BPI itu, saudara, sudah 4 tahun, lebih 3 bulan. Lancar, damai sejahtera, memuridkan banyak jiwa dari berbagai gereja yang ada di mana-mana, saudara. Bahkan mereka yang dari sini pergi ke satu daerah, bahkan seperti di Bali, Bandung, Jakarta, Medan, Pontianak, Makassar, mereka dibekali dengan benih firman yang dahsyat, saudara. Dan yang ayat 15 ini, saudara, yang jatuh di tanah hati yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Haleluya. Saudara, besok saya akan sampaikan, saya akan kupas lebih lagi. Ini punya arti yang dalam buat saya dan saudara. Supaya kita berakar, kita bertumbuh. Malam hari ini, pertanyaannya ada di dalam setiap hati kita.
yang menjawab pribadi lepas pribadi. Kita sudah tabur di tanah hati yang bagaimana. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik atas kami tim PDH. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami rindu beberapa waktu tahun yang lalu saudara, kami itu rindu bergabung di WBI yang ada di kota Bandung. Ada beberapa di sana yang kami rindu, kita ada persekutuan doa, kita ingin rindu buka di sana. Kalau mungkin orang punya usaha buka cabang di mana-mana, doa lebih lagi saudara. Lebih lagi, kita udah taruh beberapa pelayan di setiap titik kota untuk apa? Untuk kibarkan panji Kristus, kebenaran di atas kebenaran. Firman Tuhan yang kita beritakan, yang kita saksikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bangga punya Allah seperti Dia, Allah yang hebat. Mari saudara, kita pertanyaannya, kita tabur di tanah hati yang mana? Apakah kita tabur di pinggir jalan? Atau kita tabur di tanah bebatu? Atau kita tabur benih itu di semak duri? Atau di tanah hati yang baik? Saudara yang bisa jawab. Dari buahnya saudara akan tahu, firman-Nya mengatakan, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Haleluya. Tuhan memberkati, saya akan berdoa. Besok saya akan kembali lagi untuk menyampaikan kebenaran ini lebih lagi. Supaya saya dan saudara lebih ngerti. Karena saya itu juga nggak tahu apa-apa. Tapi saya percaya Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus senantiasa memberkati, mencurahkan, melimpahkan berkat itu secara dahsyat luar biasa. Saudara, mari saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami percaya kalau kami mungkin selama ini menabur firman itu tidak di tanah hati yang baik. Kami rindu, kami mau berbalik. Kami mau tabur firman itu di tanah hati yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu mengatakan, satu orang yang dibenarkan Tuhan aja bisa mengubahkan keadaan. Bukan saja keluarga, kota, provinsi, tapi juga bangsa. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang telah mengubahkan keluarga dari tim PDH. Merapat lekat dengan Engkau. Melayani Engkau. Mereka tidak memikirkan tentang bahaya-bahaya di sekitar. Bunyi-bunyian di sekitar. Mereka terus berusaha. Mereka terus berusaha. Berjuang untuk mengusung kami. Membawa kami di kaki-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan. Tepat di hadapan-Mu. Biarlah tim yang saat ini Tuhan PDH kembali terus mengalami kasih kuasa Tuhan. BPI dan tim PDH. Terus pakai kami boleh menjadi berkat dimanapun. Di kota, di provinsi, di bangsa. Dimanapun Tuhan akan pakai kami. Kami juga rindu yang streaming malam hari ini. Tuhan Engkau tolong dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu turun malam hari ini. Kuasa-Mu turun. Kami rindu setiap yang streaming juga bisa menangkap firman itu. Firman yang kami taburkan malam hari ini. Yang Roh taburkan maksud hamba-Mu. Kami hanya perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga Tuhan semua saudara kami yang kami kasihi, yang kami cintai, yang streaming malam hari ini. Dimanapun berada. Tuhan mereka menabur di tanah hati yang baik. Sehingga mereka akan berbuah dalam ketekunan. Bapa yang baik, terima kasih malam ini. Terpujilah nama-Mu. Berkat tercurah atas setiap keluarga lepas keluarga. Kasih setia Tuhan melingkupi setiap kami. Bahkan tim PDH yang pada malam hari ini. Kami Tuhan bersama dengan keluarga di tempat ini. Kami mengucap syukur berkat Tuhan limpah dalam setiap kehidupan tim PDH. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali besok di pukul 17.00 dan 20.00. Kita akan membahas kembali tentang ini, sama-sama belajar. Saya juga tidak tahu apa-apa, tapi saya percaya Raja yang kita sembah yang akan menyempurnakan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Salam. Salam Ibu Yeti. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Yuk nyanyi nang.
Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tasya nyanyi. Peliharaku. Saudara, malam hari ini selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Kita akan kembali terus melayani Tuhan dan pekerjaannya hari lepas hari. Saya percaya visi dan misi Kristus akan Tuhan taruh di dalam hati setiap kita. Kita akan berakar sampai dalam sehingga kita bertekun di dalam kuasa kasih Tuhan yang luar biasa, menghasilkan buah di dalam ketekunan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa berkatnya. berkat Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Haleluya. El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Kuasa. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, Lebih lagi El Shaddai. Haleluya.